Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota Seli Salma Regina, Prabu Meswiro Bumi, Nurul Hikmah, dan Arvina Maharani. Lalu apa sih pengertian gangguan kepribadian itu? Gangguan kepribadian adalah suatu proses perkembangan yang timbul pada masa kanak-kanak atau remaja dan berlanjut pada masa dewasa. Gangguan-gangguan dalam kategori ini bersumber dari perkembangan kepribadian yang tidak masak dan menyimpang. Karena mengalami proses perkembangan yang tidak semestinya, individu-individu tertentu memiliki cara pandang, cara pikir, dan berhubungan dengan dunia sekelilingnya secara maladaptif. Adapun macam-macam kepribadian dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok A terdiri dari gangguan paranoid, skizoid, dan skizotipal. Kelompok B terdiri dari gangguan antisosial, histrionik, dan narsistik. Sedangkan kelompok C terdiri dari gangguan avoidant, dependent, dan obsessive compulsive disorder atau biasa disebut OCD. Kelompok A yang pertama adalah gangguan kepribadian paranoid. Menurut Ripley pada tahun 2015, gangguan kepribadian paranoid adalah pola kepribadian yang didominasi oleh ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap orang lain disertai rasa dengki. Setiap orang memiliki rasa curiga dan kadang rasa curiga tersebut berbeda-beda setiap orang, namun masih dapat diterima oleh lingkungan sosial. Hal tersebut masih normal. Namun, pada gangguan kepribadian paranoid, ini rasa curiga yang dimiliki begitu besar hingga merugikan diri sendiri bahkan lingkungan sosialnya. Individu dengan gangguan ini diliputi keraguan yang tidak beralasan terhadap kesetiaan orang lain. Adapun ciri-ciri gangguan kepribadian paranoid, yaitu yang pertama kecenderungan untuk menyimpan dendam, kedua kecurigaan dan kecenderungan yang mendalam untuk mendistorsikan pengalaman dengan menyalahartikan tindakan orang lain, yang ketiga perasaan bermusuhan dan ngotot tentang hak pribadi tanpa memperhatikan situasi yang ada, yang keempat kecurigaan yang berulang, dan yang kelima kecenderungan yang berlebihan untuk merasa dirinya penting. Yang kedua adalah gangguan kepribadian skizoid. Gangguan kepribadian skizoid adalah pola kepribadian yang didominasi oleh pemisahan diri dari pergaulan sosial dan penyempitan ekspresi emosional atau dingin. Individu yang mengalami gangguan ini tidak menginginkan atau menikmati hubungan sosial dan biasanya tidak memiliki teman akrab. Individu yang mengalami gangguan ini adalah seorang yang penyendiri dan menyukai kegiatan yang dilakukan sendiri. Yang ketiga adalah gangguan kepribadian skizotipal. Berdasarkan DSM-4, gangguan kepribadian skizotipal adalah pola yang meliputi defisit pada sosial dan interpersonal yang ditandai dengan rasa ketidaknyamanan yang akut, berkurangnya kemampuan untuk menjalani hubungan yang dekat, dan juga adanya distorsi kognitif atau perseptual dan perilaku atau penampilan yang aneh. Individu dengan gangguan ini biasanya memiliki kepercayaan yang aneh, mereka memiliki pemikiran yang ajaib, ide-ide yang ganjil, ilusi, derealisasi yang mereka tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang memiliki gangguan ini memiliki masalah dengan cara berpikir dan berkomunikasi. Adapun ciri-ciri gangguan kepribadian skizotipal, yaitu yang pertama keyakinan aneh atau pemikiran magis yang mempengaruhi perilaku dan tidak sesuai dengan norma subkultur seperti tahayul, telepati, dan indera keenam. Yang kedua adalah pemikiran dan ucapan yang aneh. Yang ketiga perilaku atau penampilan yang ganjing, eksentrik, dan ganjil. Yang keempat adalah kurangnya teman dekat atau orang kepercayaan selain kerabat. Dan yang kelima adalah kecemasan sosial yang berlebihan. Kelompok B yang pertama adalah gangguan kepribadian antisosial. Gangguan kepribadian antisosial merupakan gangguan kepribadian di mana terjadi penyimpangan perilaku dari norma-norma yang terus dilakukan dari waktu ke waktu dan mengarah pada perbuatan berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Individu dengan gangguan kepribadian antisosial biasanya secara terus-menerus melakukan tingkah laku kriminal atau antisosial. Namun, tingkah laku ini sama dengan melakukan kriminalitas. Gangguan kepribadian ini lebih menekankan pada ketidakmampuan individu untuk mengikuti norma-norma sosial yang ada selama perkembangan masa remaja dan dewasa.
Adapun ciri-ciri gangguan kepribadian antisosial adalah yang pertama, bersikap tidak peduli dengan perasaan orang lain, yang kedua, sikap tidak bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap norma, peraturan, dan kewajiban sosial, yang ketiga, tidak mampu untuk mempertahankan hubungan, yang keempat, tidak mampu menerima kesalahan, dan yang terakhir adalah sangat cenderung untuk menyalahkan orang lain. Yang kedua adalah gangguan kepribadian histrionik. Gangguan kepribadian histrionik adalah pola kepribadian yang didominasi oleh emosi yang berlebihan dan mencari perhatian. Gangguan histrionik ini ditandai dengan tingkah laku yang bersemangat atau colorful, dramatis, atau suka menonjolkan diri dan ekstrovert pada individu yang emosional dan mudah berstimulasi oleh lingkungan. Individu dengan gangguan ini selalu berusaha mencari perhatian dari lingkungan. Mereka cenderung untuk melebih-lebihkan pikiran atau perasaan mereka dan membuat segala sesuatunya tampak lebih penting dari yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah gangguan kepribadian narsistik. Gangguan kepribadian narsistik adalah pola kepribadian yang didominasi oleh perasaan dirinya hebat, senang dipuji dan dikagumi, serta tidak ada rasa empati atau tidak punya perasaan. Individu dengan gangguan kepribadian narsistik memiliki pandangan berlebihan mengenai keunikan dan kemampuan mereka. Mereka merasa bahwa dirinya spesial dan berharap mendapatkan perlakuan yang khusus pula. Oleh sebab itu, mereka sulit menerima kritik dari orang lain. Adapun ciri-ciri gangguan kepribadian narsistik adalah yang pertama, cinta secara berlebihan terhadap diri sendiri, yang kedua, menganggap dirinya memiliki kelebihan yang unik, yang ketiga, selalu ingin mencari perhatian dan pujian dari orang lain, yang keempat, ingin mendapatkan perlakuan spesial, dan yang kelima adalah kurang peka terhadap dirinya walaupun dalam pandangan orang lain biasa saja. Kelompok C yang pertama adalah gangguan kepribadian avoidant, atau biasa disebut gangguan kepribadian menghindar. Individu dengan gangguan ini adalah individu yang memiliki ketakutan yang besar akan kemungkinan adanya kritik, penolakan atau ketidaksetujuan, sehingga merasa enggan untuk menjalin hubungan, kecuali ia yakin bahwa ia akan diterima. Individu tersebut bahkan terkadang menghindari pekerjaan yang banyak memerlukan kontak interpersonal. Dalam situasi sosial, ia sangat mengendalikan diri atau kaku karena sangat amat takut mengatakan sesuatu yang bodoh atau akan dipermalukan atau tanda-tanda lain dari kecemasan. Ia merasa yakin bahwa dirinya tidak kompeten dan inferior, serta tidak berani mengambil risiko atau mencoba hal-hal yang baru. Adapun ciri-ciri gangguan kepribadian avoidant, yaitu yang pertama, penghindaran terhadap kontak interpersonal karena takut kritik dan penolakan, yang kedua, ketidakmampuan untuk terlibat dengan orang lain, yang ketiga, perasaan tidak mampu, yang keempat, perasaan inferior, dan yang kelima, keengganan yang ekstrim untuk mencoba hal-hal yang baru. Yang kedua adalah gangguan kepribadian dependent. Individu dengan gangguan kepribadian ini memandang dirinya lemah dan orang lain lebih kuat. Ia juga memiliki kebutuhan yang kuat untuk diperhatikan atau dijaga oleh orang lain, yang seringkali menyebabkan munculnya perasaan tidak nyaman ketika sendirian. Ia mengesampingkan kebutuhannya sendiri untuk meyakinkan bahwa ia tidak merusak hubungan yang telah terjalin dengan orang lain. Ketika hubungan dekat berakhir, individu yang mengalami gangguan ini segera berusaha menjalin hubungan lain untuk menggantikan hubungan yang telah berakhir tersebut, karena ia merasa tidak mampu untuk menjalaninya sendiri. Yang ketiga adalah gangguan kepribadian obsessive compulsive disorder atau yang biasa kita kenal dengan OCD. OCD merupakan gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, penderita OCD akan diliputi kecemasan atau ketakutan. Individu dengan OCD bersifat perfeksionis, sangat memperhatikan detail, aturan, jadwal, dan sebagainya. Individu yang mengalami OCD sangat memperhatikan detail sehingga kadang ia tidak dapat menyelesaikan hal yang dikerjakannya. Ia lebih berorientasi pada pekerjaan daripada bersantai-santai dan sangat sulit mengambil keputusan karena takut membuat kesalahan. Adapun ciri-ciri dari OCD yaitu yang pertama, sangat perhatian terhadap aturan dan detail secara berlebihan. Yang kedua, ketaatan yang berlebihan terhadap pekerjaan. Yang ketiga, kesulitan dalam membuang barang-barang yang tidak berguna. Yang keempat, kaku dan keras kepala. Dan yang kelima, tidak mau
mendelegasikan pekerjaan kecuali orang lain mengacu pada suatu standar yang sama dengannya. Berikut merupakan contoh kasus gangguan kepribadian skizotipal. NR adalah seorang perempuan berusia 46 tahun. Riwayat keluarga NR yaitu adik terakhir mengidap skizofrenia, sehingga adik NR harus dirawat di rumah sakit jiwa di Bali. NR menjelaskan bahwa keluarga dari ibu juga ada yang mengidap gangguan mental. NR mengeluhkan sulit mengendalikan emosi dan selalu marah. Emosi marah terpicu apabila kondisi rumah kotor dan anaknya yang tidak menuruti perintah NR. Hal ini membuat NR sering melakukan kekerasan terutama pada anak ketiganya. Penyebab NR merasa marah adalah karena NR curiga anaknya pergi keluyuran, minum alkohol, dan nakal. NR selalu merasa dirinya adalah penyendiri dan memandang berelasi dengan orang lain adalah hal yang melelahkan dan memperburuk keadaannya. NR tidak secara langsung menggambarkan dirinya merasa cemas apabila berada dekat dengan orang lain. Namun, NR memiliki kecenderungan untuk berpikir paranoid dan penuh kecurigaan terhadap orang lain. NR menggambarkan dirinya sebagai individu yang unik. NR merasa memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang bersifat mistis dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan semua hal yang dibicarakannya. NR menggambarkan keluarganya sangat spiritual dan menafsirkan suatu peristiwa juga dengan pandangan yang spiritual. NR memiliki keyakinan aneh dan pikirannya selalu berpusat pada hal yang bersifat magis, sehingga mempengaruhi perilakunya. NR juga menganggap dirinya memiliki kekuatan untuk membuktikan bahwa orang tertentu adalah jahat dan perkataannya tidak dapat dipercaya dengan hanya melakukan pengamatan singkat terhadap situasi atau seseorang. NR merasa memiliki kemampuan khusus untuk memprediksi masa depan dan mempengaruhi perilaku orang lain. Defisit pada hubungan sosial dan interpersonal, berkurangnya kemampuan untuk menjalin hubungan dekat dengan orang lain, distorsi kognitif, serta berperilaku dan berpenampilan eksentrik atau aneh dapat terjadi karena gambaran citra diri yang terfragmentasi. Tuntutan sosial yang sangat menekan membuat individu cenderung menggunakan dunia lain untuk memutuskan diri dengan hubungan sosial. NR menjadi bingung terkait dunia nyata dan fantasi sehingga cara berpikir dan berperilakunya menjadi aneh. Berikut merupakan penyebab dan cara menangani gangguan kepribadian. Yang pertama, penyebab gangguan kepribadian. Menurut Kartini Kartono pada 2001, faktor yang mempengaruhi gangguan kepribadian adalah: yang pertama, faktor somatik yang meliputi genetik, cacat kongenital, faktor jasmaniah, patologi otak, penyakit, dan cedera tubuh. Yang kedua, faktor psikologi yang meliputi trauma masa kanak-kanak, deprivasi parental, kekecewaan, dan pengalaman yang menyakitkan. Dan yang ketiga adalah lingkungan sosial. Adapun beberapa sudut pandang teoritis dalam membahas penyebab gangguan kepribadian, yaitu yang pertama, sudut pandang kognitif yang mana menuturkan bahwa terjadinya gangguan kepribadian yaitu karena individu memiliki keyakinan yang maladaptif mengenai dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya. Yang kedua, sudut pandang sistem keluarga yang memfokuskan diri pada pola asuh orang tua yang tidak memadai dan dapat menimbulkan stres pada anak-anak. Dan yang ketiga, sudut pandang behavioral, penelitian pada gangguan kepribadian antisosial. 2. Cara menangani gangguan kepribadian. Yang pertama, psikoterapi. Menurut Asniti pada tahun 2014 menjelaskan psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional. Yang kedua, farmakoterapi, yaitu cabang ilmu yang berhubungan dengan penggunaan obat dalam mencegah dan pengobatan suatu penyakit atau gangguan. Dan yang ketiga adalah terapi psikodinamika. Terapi ini bertujuan untuk mengubah pandangan individu saat ini tentang masalah-masalah pada masa kanak-kanak yang diasumsikan menjadi penyebab dari gangguan kepribadian. Cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.